Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Video kali ini kami akan membahas tentang kondisi fisiografis dari Pulau Jawa. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kondisi fisiografis Pulau Jawa, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video kami ya. Oke guys, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan materi tentang kondisi fisiografis Pulau Jawa. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukni, Stambuk A351919004. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta. Pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan terluas ke-5, Pulau Jawa dihuni oleh 600 penduduk Indonesia. Jawa adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini, dengan dataran aluvial sungai di bagian utara. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Dahulu, Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintah kolonial Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini terdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduknya bertutur dalam 3 bahasa utama. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu dari 100 juta penduduk Indonesia. Dengan sebagian besar penduduk Pulau Jawa beragama Islam, namun tetap terdapat beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok etnis, serta budayanya. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklim di Pulau Jawa. Hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, begitu pula Pulau Jawa. Suhu rata-rata tahunan di Pulau Jawa bisa mencapai 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban rata-ratanya sekitar 75%. Suhu di Pulau Jawa bervariasi, di mana biasanya pada siang hari dan saat musim kemarau, suhu di pantai lebih tinggi hingga mencapai 34 derajat Celcius. Posisi daratan pantai pun sangat mempengaruhi variasi suhu di sana, di mana daerah yang berada di pantai utara memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi, lebih panas dibandingkan daerah di pantai selatan. Sedangkan untuk di daerah pegunungan tinggi, tentu saja suhunya lebih rendah atau lebih sejuk dibandingkan dengan daratan rendah atau daerah tepi pantai. Pulau Jawa terletak di sabuk hujan khatulistiwa. Hal ini menghasilkan iklim tropis yang khas dengan karakteristik tingkat curah hujan, suhu, dan kelembapan yang tinggi. Pulau ini mengalami 2 jenis musim, yaitu musim penghujan yang normalnya terjadi pada bulan Desember hingga Maret, dan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Suhu di musim hujan berkisar dari 21 derajat Celcius atau
70 derajat Fahrenheit hingga 33 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit hingga 33 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit, kecuali pada daerah yang berada di elevasi tinggi atau pegunungan yang biasanya suhunya lebih dingin. Suhu terendah yang pernah terekam di Pulau Jawa adalah 18 derajat Celcius atau 65 derajat Fahrenheit. Seringnya terjadi perubahan musim arah angin atau angin musim dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik mengakibatkan kondisi iklim di pulau ini lebih bervariasi. Fisiografis Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki sifat fisiografis yang khas dan hal ini disebabkan karena beberapa keadaan. Satu di antaranya adalah iklim tropis. Di samping itu, ciri-ciri geografisnya disebabkan karena merupakan geosinklinal muda dan jalur orogenesa dengan banyak vulkanisme yang kuat. Karena kekuatan inilah mengakibatkan Pulau Jawa berbentuk memanjang dan sempit. Pulau Jawa memiliki kemiripan dengan Pulau Sumatera yang dihubungkan oleh Selat Sunda, sehingga fisiografisnya mengikuti fisiografis dataran Sunda Tengah. Jawa memiliki luas 127 km sehingga total luas dari Pulau Jawa kurang lebih 4 kali dari luas Belanda. Pulau Jawa memiliki panjang 1000 km. Unsur struktur utama Pulau Jawa adalah geantiklin Jawa Selatan yang menyebar sepanjang pantai selatan, setengah dari Pulau Jawa, dan geosinkline Jawa Utara yang menempati setengah Pulau Jawa di utara. Melalui Semarang ke arah timur, cekungan geosinkline ini semakin melebar, membentuk percabangan. Percabangan ke arah utara menempati perbukitan Rembang dan Madura, serta percabangan ke arah selatan terdiri dari pegunungan Kendeng dan Selat Madura. Geantiklin Jawa Selatan terus berkembang dibandingkan dengan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera yang menjadi geantiklin utama atau backbone Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena bagian puncak dari geantiklin Jawa telah longsor. Sekarang membentuk fisiografi zona depresi dengan ketinggian Pulau Jawa seperti membentuk puncak geantiklinal. Sayap selatan geantiklin Jawa adalah pegunungan selatan yang merupakan blok kerak dengan kemiringan ke arah Samudra Hindia, seperti blok Bengkulu di Sumatera. Pegunungan selatan di Jawa Tengah telah tenggelam di bawah permukaan laut, sehingga batas depresi dibatasi oleh Samudra Hindia. Fenomena yang sama seperti di Sumatera Utara, depresi Semangko dibatasi oleh Singkil dan Meulaboh di dalam laut pada pantai barat. Geografi dan struktur di Pulau Jawa dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Jawa Barat dan Banten atau sebelah barat Cirebon. Yang kedua Jawa Tengah atau antara Cirebon dan Semarang. Yang ketiga Jawa Timur atau antara Semarang dan Surabaya. Yang keempat, fisiografi lekukan Jawa Timur dengan Selat Madura dan Pulau Madura. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa fisiografis Pulau Jawa dibedakan menjadi 3 zona pokok yang memanjang sepanjang pulau. Walaupun banyak yang tidak utuh, ketiga zona ini sangat berbeda karakteristiknya bagi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ketiga zona tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, zona selatan, kurang lebih berupa plato, berlereng atau miring ke arah selatan menuju Laut Hindia, dan di sebelah utara berbentuk tebing patahan. Kadang zona ini begitu terkikis sehingga kehilangan bentuk platonya. Di Jawa Tengah, bagian dari zona ini telah ditempati oleh dataran aluvial. Yang kedua, zona tengah. Di Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat merupakan depresi. Di tempat-tempat tersebut muncul kelompok gunung berapi yang besar. Di Jawa Tengah, sebagian dari zona tengah ditempati oleh rangkaian pegunungan Serayu Selatan. Berbatasan di sebelah utaranya dengan depresi yang lebih kecil, Lembah Serayu. Juga di bagian paling barat, daerah Banten ditempati oleh bukit-bukit dan pegunungan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu zona utara. Terdiri dari rangkaian gunung lipatan berupa bukit-bukit rendah atau pegunungan yang diselingi oleh beberapa gunung-gunung api.
dan ini biasanya berbatasan dengan dataran aluvial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, Stambuk A3511913. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi wilayah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah terluas di Indonesia, namun paling kecil di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, wilayah ini juga menjadi pusat kegiatan perekonomian di Indonesia dengan jumlah penduduk yang paling padat. Hal itu disebabkan lantaran tersedianya sumber daya alam di Pulau Jawa yang beragam. Sumber daya alam sendiri merupakan suatu kekayaan alam yang ada di bumi. Berdasarkan keberadaannya dan kelestariannya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang bisa diperbaharui seperti udara, tanah, dan air, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya emas, besi, minyak, bumi, batu bara, dan belerang. Pulau Jawa memiliki beragam sumber daya alam, roda bergerak ekonomi dari hasil bumi, laut, dan tambang. Berikut daftar sumber daya alam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama ada di bidang pertanian, yaitu padi, kacang, dan kedelai. Dan yang kedua perkebunan seperti kopi, teh, coklat, karet, kayu, kapas, dan tembakau. Yang ketiga hasil hutan, yaitu kayu jati, kayu rasamala, dan akasia. Yang keempat hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan udang. Yang kelima tambang seperti minyak bumi, emas, batu marmer, mangan, belerang, semen, dan kapur. Dan hasil peternakan seperti sapi, kambing, unggas. Dan yang terakhir yaitu sumber daya air, yang pertama danau dan sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Lestari, Stambuk A351191332, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi penduduk di Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta. Pulau ini berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan ke-13, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Angka ini turun jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Penurunan penduduk di Pulau Jawa secara presentasi diakibatkan adanya perpindahan penduduk transmigrasi dari Pulau Jawa ke seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, Jawa menjadi pulau yang paling banyak penduduknya di Indonesia pada tahun 2018. Adapun jumlahnya mencapai lebih dari 149 juta jiwa. Belum lagi dikurangi dengan penduduk Pulau Madura sebesar 4 juta jiwa. Kemudian diprediksi tahun 2020 jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 152 juta jiwa. Bila dihitung dengan luas masyarakat dari seluruh Indonesia, sampai hari ini proses urbanisasi terus berlanjut yang berakibat pada pertumbuhan penduduk di kota besar menjadi tidak terkendali. Hal ini diperparah karena sisi sosial kultural dari dua suku terbesar di Indonesia, yakni Jawa dan suku Sunda, berada di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, Stambuk A351190020. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pencarian penduduk di Pulau Jawa.
tidak ada mata pencarian yang khas yang dilakoni oleh masyarakat suku Jawa. Pada umumnya, orang-orang di sana bekerja pada segala bidang, terutama administrasi negara dan kemiliteran, yang memang didominasi oleh orang Jawa. Selain itu, mereka bekerja pada sektor pelayanan umum, pertukangan, perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan adalah salah satu yang paling menonjol di antara mata pencarian lain, karena seperti yang kita tahu, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak lahan-lahan pertanian yang beberapa cukup dikenal karena memegang peran besar dalam memasok kebutuhan nasional seperti padi, tebu, dan kapas. Tetapi orang-orang Jawa juga dikenal tidak memiliki banyak bakat yang menonjol dalam bidang industri dan bisnis, seperti halnya keturunan etnis Tionghoa. Hal ini dapat terlihat bahwa pemilik industri berskala besar di Indonesia kebanyakan dimiliki dan dikelola oleh etnis Tionghoa. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu permasalahan penduduk. Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia, Pulau Jawa sebagai rumah bagi ibu kota negara Jakarta dan kota-kota besar lainnya, sudah sejak lama menjadi tujuan urbanisasi masyarakat dari seluruh Indonesia. Sampai hari ini, proses sejak lama menjadi tujuan urbanisasi masyarakat dari seluruh Indonesia. Sampai hari ini, proses urbanisasi terus berlanjut yang berakibat pada pertumbuhan penduduk di kota-kota besar menjadi tidak terkendali. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh kota besar di Indonesia berada di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Tangerang, Depok, Semarang, Bogor, dan Malang. Hal ini diperparah karena sisi sosial kultural dua suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa dan suku Sundas yang berada di Pulau Jawa. Suku Jawa mencapai 41% dari total populasi, sedangkan suku Sunda mencapai 15% dari total populasi Indonesia. Faktor-faktor tersebut telah menjadikan Pulau Jawa sebagai daratan paling padat di Indonesia, bahkan di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 145.013.573 jiwa pada tahun 2015. Jumlah ini mewakili 56,8% dari total penduduk Indonesia di pulau yang hanya memiliki luas sebesar 128.297 km persegi atau 7% dari total luas daratan Indonesia. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 1.131 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan ini hanya sedikit lebih kecil dari rata-rata kepadatan penduduk Kota Padang tahun 2019 sebesar 1.368 per kilometer persegi dan jauh lebih padat dari Kota Suwahlunto dan Kota Palangkaraya yang hanya memiliki kepadatan rata-rata berturut-turut 228 jiwa per kilometer persegi dan 102 jiwa per kilometer persegi. Jika angka ini dapat kita jadikan patokan, maka tentu Pulau Jawa secara keseluruhan sudah layak kita sebut Kota Jawa. Lebih jelas berikut jumlah dan kepadatan penduduk masing-masing provinsi di Pulau Jawa berdasarkan SUPAS tahun 2015. Angka sekarang tentu lebih besar mengingat SUPAS dilakukan pada tahun 2015. Lebih jauh kita dapat membandingkan distribusi penduduk masing-masing pulau dan kepulauan di Indonesia pada tabel berikut. Selanjutnya, populasi yang besar menimbulkan persoalan serius. Hal ini tentu patut menjadi perhatian kita bersama
mengingat persoalan kepadatan penduduk bukanlah persoalan yang kecil. Persoalan kesenjangan distribusi penduduk pada puncaknya akan menyebabkan berbagai kekacauan terutama di Pulau Jawa itu sendiri. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali berimplikasi pada berbagai sektor, terutama kepada 3 sektor, yaitu sektor lingkungan hidup, sektor pangan, dan sektor perumahan atau pemukiman. Yang pertama, sektor lingkungan hidup. Kepadatan penduduk yang sangat besar di Pulau Jawa telah menjadi pemicu rusaknya lingkungan hidup, seperti makin menciutnya luas kawasan hutan. Data yang dipublikasikan oleh BPKH Wilayah 11, Jawa Madura tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 98 juta hektar kawasan di seluruh Indonesia, hanya sekitar 3,38% saja yang tercatat berada di pulau ini. Berkurangnya luas kawasan hutan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Mengingat penduduk Indonesia sebesar 57% berada di Pulau Jawa. Posisi hutan kian terdesak di tengah laju pengembangan sejumlah mega proyek infrastruktur sebagai dampak pengembangan koridor ekonomi Jawa dalam kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia MP3EI atau tahun 2011 hingga 2025. Yang kedua, sektor pangan. Jumlah penduduk yang sangat besar tentu membutuhkan pemukiman dan pembangunan infrastruktur pendukung yang besar pula. Sedangkan pembangunan pemukiman infrastruktur telah menjadi penyebab utama alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa. Padahal di sektor produksi beras, Pulau Jawa menjadi penyumbang lebih dari 50% produksi beras nasional pada tahun 2019. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali di pulau ini akan mengancam krisis pangan yang hebat 20-30 tahun yang akan datang. Ketiga, perumahan atau pemukiman. Arus urbanisasi yang sangat deras menuju kota-kota besar di Pulau Jawa telah menyebabkan krisis perumahan yang parah. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, Semarang, dan Surabaya, persoalan perumahan kumuh ilegal sudah menjadi persoalan yang begitu rumit untuk diselesaikan. Belum lagi persoalan gelandangan dan pengemis jumlahnya semakin banyak dari tahun ke tahun akibat proses urbanisasi yang tidak terkendali. Selanjutnya, beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan Jawa dan Indonesia dari persoalan penduduk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pembangunan daerah di luar Jawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab derasnya arus urbanisasi adalah kesenjangan pembangunan dari berbagai aspek, yaitu seperti pendidikan. Misalnya, hampir seluruh sekolah perguruan tinggi terbaik di tanah air berada di Pulau Jawa. Begitu pula dengan aspek kesehatan, infrastruktur, teknologi, dan informasi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Semua masih bersifat Jawa sentris. Keadaan demikian menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Jawa untuk bermigrasi ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Dan yang kedua, laksanakan kembali program transmigrasi. Dengan program transmigrasi yang terarah, efektif, dan tepat sasaran, maka persoalan ledakan populasi ini diharapkan dapat diselesaikan. Selain itu, adanya transmigrasi lahan tidur di Sumatera, Kalimantan, dan Papua akan menjadi lebih produktif dan tentu akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, memberikan kewenangan dan otonomi yang luas kepada masyarakat daerah. Dengan diberikannya otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, maka pembangunan di negara ini bisa merata dan tidak bersifat Jawa sentris. Otonomi yang lebih luas diharapkan daerah dapat tumbuh berkembang lebih baik sehingga masyarakat daerah tidak perlu lagi mengadu nasib ke kota-kota besar di Pulau Jawa.
Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai fisiografi Pulau Jawa yang kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian informasi maupun pembuatan video ini. Tapi kami berharap semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih and thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.